Berikutnya tawaf wada. Tawaf ini mandub menurut mazhab Maliki bagi setiap orang yang hendak keluar dari Mekah meskipun dia adalah penduduk Mekah sendiri. Karena tawaf ini tidak wajib atas wanita yang sedang haid atau nifas. Jika ia wajib, tentu ia pun wajib atas wanita seperti itu. Seperti halnya tawaf ziarah. Menurut mazhab lainnya, tawaf ini wajib dan harus ditebus dengan dam jika ditinggalkan. Hal ini didasarkan atas perkataan Ibnu Abbas. Orang-orang diperintahkan agar amalan yang terakhir kali mereka kerjakan adalah tawaf di Ka'bah. Hanya ada keringanan bagi wanita yang haid. Dalam salah satu lafal riwayat Muslim disebutkan, semula orang-orang pergi ke berbagai arah. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, hendaknya tidak seorang pun yang pergi kecuali setelah melakukan tawaf perpisahan di Ka'bah. At-Tirmizi meriwayatkan dari Umar, barang siapa menunaikan haji, hendaknya amalan yang terakhir kali ia kerjakan adalah tawaf di Ka'bah, kecuali bagi wanita-wanita yang sedang haid, sebab Rasulullah SAW sudah memberi keringanan bagi mereka. Gugurnya kewajiban tawaf ini bagi orang yang punya uzur tidak berarti bahwa ia pun gugur atau boleh ditinggalkan oleh orang lain yang tidak beruzur. Seperti sholat yang gugur dari kewajiban wanita yang sedang haid, tapi tetap wajib atas orang lainnya. Bahkan pengkhususan gugurnya kewajiban tawaf ini bagi wanita yang haid justru merupakan bukti bahwa ia wajib atas selain wanita seperti ini. Nah, ini berikutnya ganjaran meninggalkan tawaf wada. Meskipun sudah pasti bahwa tawaf ini wajib, ia bukan rukun. Tidak ada perbedaan pendapat dalam hal ini. Jika ditinggalkan, ia bisa ditebus dengan dam, sama seperti amalan-amalan wajib lainnya. Jadi, jika pelaksana haji keluar dari Mekah atau Mina tanpa mengerjakan tawaf wada secara sengaja, lupa, atau karena tidak tahu akan kewajibannya, lalu setelah keluar tadi dia kembali lagi sebelum mencapai jarak salat qasar dari Mekah, lalu dia mengerjakan tawaf wada, maka kewajibannya telah gugur menurut mazhab Syafi'i dan Hambali. Karena orang yang menempuh jarak di bawah jarak qasar masih terhitung sebagai orang mukim, dalam hal dia tidak boleh mengqasar salat dan berbuka puasa, dan dia terhitung sebagai hadiril masjidil haram, wa huwa ma'dudun min hadiril masjidil haram. Diriwayatkan bahwa Umar pernah menyuruh seseorang kembali dari Marruz Zahran ke Mekah untuk mengerjakan tawaf wada. Jadi wajib ya hukumnya ya. Walaupun dia bukan rukun, tapi para ulama, para fuqaha, ahli fikih bersepakat bahwa tidak berbeda pendapat ya, bahwa tawaf wada itu hukumnya wajib. Artinya kalau tidak dikerjakan maka ada konsekuensi di sana gitu. Apalagi tidak dikerjakannya itu tanpa ada uzur gitu ya, maka dia harus membayar dam karena itu adalah bagian dari wajib haji gitu ya. Bahkan ketika seseorang lupa mengerjakan tawaf wada ini, kemudian dia meninggalkan Mekah, selama dia meninggalkan kota Mekah itu hitungan jarak tidak boleh mengqasar salat, artinya tidak terlalu jauh lah ya, maka dia kembali lagi ke Masjidil Haram untuk melaksanakan tawaf wada, dan dia tidak ada kewajiban untuk membayar dam atau kewajibannya menjadi gugur. Dengan demikian orang seperti ini harus kembali jika masih dekat dengan Mekah. Ukuran dekat jika jaraknya dengan Mekah masih belum mencapai jarak salat qasar. Jika dia sudah jauh, dia mesti mengirim dam. Ukuran jauh adalah jika jaraknya sudah mencapai jarak salat qasar. Syarat-syarat tawaf wada. Untuk melaksanakan tawaf wada ada syarat-syarat kewajiban, keabsahan, dan kebolehannya. Syarat-syarat kewajibannya yang penting ada dua. Orang itu adalah afaki, orang yang tinggal di luar Mekah. Menurut mazhab Hanafi, penduduk Mekah dan orang yang berstatus sama dengannya, yaitu yang rumahnya berada di antara miqat dan Mekah, tidak wajib mengerjakan tawaf wada apabila mereka menunaikan haji. Sebab tawaf ini hanya wajib sebagai ungkapan perpisahan kepada Ka'bah. Ini pandangan-pandangan ya. Adapun mazhab Syafi'i berpendapat bahwa tawaf wada wajib dikerjakan oleh semua orang yang hendak keluar dari Mekah guna menempuh perjalanan, meskipun dia adalah penduduk Mekah sendiri, baik perjalanan itu jauh maupun dekat. Hal ini didasarkan atas hadis Ibnu Abbas di atas, hendaknya tidak seorang pun yang berangkat
juga hadis Anas bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menunaikan tawaf wada setelah menyelesaikan amalan-amalan haji. Keumuman ini bagi penduduk Mekah bersifat mandub menurut mazhab Maliki. Kemudian suci dari haid dan nifas. Tawaf ini tidak wajib atas wanita yang sedang haid atau nifas, dan mereka tidak wajib menembus dengan dam lantaran meninggalkannya. Ini pengertian ya tentang tawaf wada. Kemudian syarat-syarat keabsahannya, pertama niat, ya, karena ia adalah ibadah mesti dilaksanakan dengan niat. Nah, tadi Imam Syafi'i menyampaikan kalau yang sifatnya tawaf independen maka harus dipertegas niatnya gitu ya. Akan tetapi penentuan niat bukan syarat menurut mazhab Hanafi. Jadi jika seorang mengerjakan tawaf sesudah tawaf ziarah tanpa menentukan jenis tawaf tersebut atau dia meniatkannya sebagai tawaf sunnah, maka itu terhitung sebagai tawaf sadar atau wada karena waktunya sudah tertentu untuk tawaf ini, maka niat yang mutlak dialihkan ke sana, sama seperti puasa Ramadan. Dilakukan sesudah tawaf ziarah. Jika seseorang bertawaf sesudah nafar atau pergi meninggalkan Arafah tanpa meniatkan apa-apa, meniatkan tawaf sunnah atau meniatkan tawaf wada, maka itu terhitung sebagai tawaf ziarah, bukan tawaf wada, karena waktu tersebut adalah untuk pelaksanaan tawaf ziarah, sedangkan tawaf wada adalah setelahnya. Jadi ada syarat-syaratnya juga ya. Niat kemudian dilakukan setelah tawaf ziarah. Tidak boleh. Gimana ceritanya mau melakukan tawaf wada tetapi belum melakukan tawaf ifadah. Bagaimana ceritanya melakukan tawaf wada tapi dilakukan sebelum wukuf di Arafah. Jadi dilakukan sesudah tawaf ziarah. Ini ada tambahan ya, keterangan di sini. Nah, sedangkan menurut jumhur, selain mazhab Hanafi, berpendapat bahwa tawaf wada dilakukan ketika pelaksana haji hendak keluar dari Mekah. Ini mayoritas ya pendapat jumhur. Ketika pelaksana haji hendak keluar dari Mekah, agar amalan yang terakhir kali dilakukannya adalah berpamitan dengan Ka'bah. Jika dia sudah bertawaf wada, lalu berdagang atau menetap di Mekah, dia harus mengulangi tawaf lagi. Dengan dalil hadis di atas, hendaknya tidak seorang pun berangkat meninggalkan Mekah sebelum berpamitan dengan Ka'bah. Alasan lainnya adalah karena jika dia menetap sesudah bertawaf wada, maka yang tadi itu bukan wada atau pamitan lagi namanya. Dan karena itu, maka yang tadi tidak sah, sama seperti jika dia mengerjakan tawaf wada ini sebelum halalnya bolehnya nafar. Jadi menurut mayoritas ulama, tawaf wada ini benar-benar ya sebagai amalan terakhir kita sebelum kita meninggalkan kota Mekah. Tapi kalau ada aktivitas lainnya setelah tawaf wada itu, ya berarti bukan menjadi aktivitas terakhir kita ketika kita akan meninggalkan Mekah. Maka sebisa mungkin lakukan tawaf wada itu sebagai aktivitas terakhir ya sebelum kita meninggalkan kota Mekah. Kemudian adapun jika dia menyelesaikan suatu keperluan dalam perjalanannya keluar dari Mekah atau membeli bekal untuk dirinya dalam perjalanan, dia tidak perlu mengulangi tawafnya karena memang niatnya untuk persiapan perjalanan pulang ya, bukan untuk menetap gitu. Karena hal itu tidak tergolong menetap yang membuat tawafnya tidak dapat disebut sebagai pamitan dengan Ka'bah. Tempatnya adalah di sekeliling Ka'bah, tidak boleh jika tidak demikian. Karena Nabi SAW bersabda, barang siapa menunaikan haji ke Ka'bah, hendaknya amalan yang terakhir kali ia kerjakan adalah tawaf di sana. Tawaf di Ka'bah artinya tawaf di sekelilingnya. Jika seseorang meninggalkan Mekah dan belum bertawaf, dia wajib kembali dan bertawaf selama dia belum melampaui miqat menurut mazhab Hanafi atau belum mencapai jarak sholat qasar menurut mazhab Syafi'i dan Hambali. Karena dia meninggalkan tawaf yang wajib sementara dia dapat mengerjakannya tanpa perlu memperbarui ihram. Jika dia sudah melampaui miqat menurut mazhab Hanafi atau mencapai jarak qasar menurut mazhab Syafi'i dan Hambali, dia tidak wajib kembali, bahkan lebih utama tidak kembali, tetapi hendaknya dia menembus dengan dam, menyembelih kurban sebagai pengganti tawaf, karena ini lebih bermanfaat bagi orang-orang miskin dan lebih mudah bagi dirinya sendiri. Hal demikian itu tidak mengandung kesusahan perjalanan jauh dan ihram umrah
Sebab jika dia kembali, maka dia mesti berihram umrah, lalu melaksanakan tawaf umrah dan sa'i. Selanjutnya mengerjakan tawaf wada, dan dia tidak menebus apa-apa menurut mazhab Hanafi serta pendapat paling sahih dalam mazhab Hambali, gara-gara mengakhirkan tawaf wada dari tempatnya. Menurut pendapat yang sahih dalam mazhab Syafi'i serta pendapat Qadhi Abu Ya'la Al-Hambali, dam tidak gugur dari kewajibannya jika dia kembali setelah mencapai jarak sholat qashar, sebab dam sudah pasti masuk dalam tanggungannya akibat perjalanan jauh ini. Jadi tawaf wada itu wajib ya, hukumnya. Kalau ditinggalkan, maka tentu seseorang itu harus menggantinya dengan dam, ya, membayar dam, menyembelih seekor hewan kurban. Ya. Tapi yang paling menarik dari di sini penekanannya adalah memang manakala seseorang itu meninggalkan kota Mekah itu dalam jarak yang belum terlalu jauh, ya belum terlalu jauh itu menurut mazhab Syafi'i jarak yang masih belum dibolehkan untuk sholat qashar. Itu kan berarti masih dekat ya. Nah, kalau masih pada jarak itu, kemudian dia kembali ke Mekah, ke Masjidil Haram untuk melaksanakan tawaf wada, maka gugur kewajibannya untuk membayar dam. Tetapi kalau dia meninggalkan Mekah itu atau meninggalkan Masjidil Haram itu sudah jauh, maksudnya jauh itu sudah sampai pada jarak di mana dia dibolehkan melakukan sholat qashar. Nah, maka menurut mazhab Syafi'i, kemudian menurut mazhab Hanafi, ya dia tidak perlu kembali ke Mekah lagi. Menurut mazhab Hanafi, kemudian mazhab Syafi'i dan Hambali, ya dia tidak wajib kembali. Lantas yang lebih utama dilakukan orang tersebut adalah apa? Menebus tawaf wada itu dengan dam, menyembelih kurban. Kenapa? Dan itu jauh lebih manfaatnya lebih dapat dirasakan ya, atau lebih bermanfaat lah. Di samping pertama nanti hewan yang disembelih tersebut yang merupakan sebagai pembayaran dam, itu penunaian dam yang dagingnya bisa dinikmati orang-orang miskin, dan kemudian juga menghemat biaya, kemudian menghemat waktu, karena kan kalaupun orang tersebut harus kembali misalnya ke Mekah, kemudian harus melaksanakan umroh ya, tawaf kudum kan kembali lagi ya harus umroh. Kemudian setelah itu baru melaksanakan tawaf wadanya gitu ya. Itu kan jauh lebih memberatkan. Bahkan menurut Imam Syafi'i walaupun dia melakukan itu tetap kewajibannya membayar dam itu tidak gugur ya. Menurut pendapat yang sahih dalam mazhab Syafi'i serta pendapat Qadhi Abu Ya'la Al-Hambali, damnya tidak gugur. Walaupun dia kembali, walaupun dia melakukan tawaf wada yang tadi ditinggalkannya, tetap kewajiban membayar dam itu tidak gugur ya. Ini sedikit ya gambaran tentang tawaf wada. Wallahu a'lam bishawab.